Anda kembali di Pagi-Pagi Seru. Pasti seru. Nah, saya lanjutkan pertanyaan saya yang menggantung tadi nih, Mbak. Kalau misalnya ada unsur pidana dalam kasus ini, siapa yang paling berat bebannya menanggung proses hukum atau menanggung sanksinya ini? Apakah Panji sebagai yang menyampaikan atau tim kreatif di belakangnya yang menyusun materi? Ya, ini kalau misalnya teori hukum ada yang namanya pelaku turut serta, ada pelaku yang hanya membantu. Kalau sama-sama melakukan sesuatu sampai kemudian terwujud suatu perbuatan yang dilarang, ya misalnya dalam ini pencemaran atau penghinaan atau penistaan agama. Nah, penistaan itu kan ada hasil beberapa perbuatan. Dan perbuatannya dilakukan oleh siapa? Pasti dari awal sampai akhir. Jadi semuanya sama. Kecuali Panji dari awal bikin sendiri, ngedit sendiri, ngetik sendiri. Ya kan biasanya kan kalau mau show itu kan ada kesepakatan bersama. Apa yang disampaikan oleh penyusun materi harus disetujui juga oleh yang menyampaikan. Betul. Kan porsinya sama nih, Mbak. Porsinya sama. Tapi kalau misalnya Panji cuma nyampein, tim kreatifnya lebih berat? Panji kan udah baca, dia tahu pasti resikonya gitu. Enggak, soalnya kalau kita mana tahu salah-salah gitu kan. Kalau kita kan cuma disuruh ya. Kan Bang Ardin kan. Saya meyakini ya. Produser aja. Produsernya gitu. Iya. Apa tadi sampai mana? Kebanyakan ketawa sih sih kan bobotnya sama nih. Iya, bobotnya sama. Tapi Mbak Flora melihat sendiri sebenarnya ada nggak sih unsur pidananya nih? Kalau menurut saya, menurut keyakinan saya. Iya, menurut saya tidak ada, ya. Kan tergantung niat jahat ya. Menurut saya nggak ada niat jahat di sini. Jangan lupa ya, kalau misalnya perbuatan yang dilarang itu dipidana, kalau misalnya niatnya dari awal udah jahat gitu loh. Wah, emang niat saya emang pengen mempermalukan orang, pengen membuat kegaduhan. Nah, itu harus dibuktikan. Tetapi kan di sini sudah jelas. Judulnya aja mens rea, pasti sudah riset nih. Tapi kan ada bukan kriminal, artinya tindak kejahatan yang mungkin dilakukan secara tidak sengaja. Misalnya kecelakaan, betul. Itu kan ada unsur ketidaksengajaan yang kemudian ada unsur pidananya. Betul. Dari kasus ini sebenarnya ini harus sengaja dan mempunyai kehendak dan menghendaki akibatnya. Gitu. Jadi sengaja dalam level tertinggi. Sebetulnya aman. Nah, jadi kan itu sulit ya untuk dibuktikan. Pertama, kalau misalnya kalian tuh gampang tuh, kalian tuh gampang pembuktiannya. Ya udah kejadian, kan kelalaian mengakibatkan kematian kecelakaan lalu lintas. Emang siapa sih yang mau nyetir nabrak orang gitu? Nah, itu dianggap lalai, makanya nyetirnya hati-hati. Kalau sampai nabrak berarti Anda tidak hati-hati. Nah, gampang tuh. Artinya kasusnya Panji ini sebetulnya belum ada dampaknya gitu, maksudnya Mbak Flora. Belum ada kegaduhan. Jadi saya belum lihat sih. Iya, tidak lihat. Kegaduhan itu kan sebenarnya ada kayak demo, lalu kemudian ada bakar-bakaran gitu loh. Jadi bukan cuma waktu dulu ya, kasus sebelum Panji ini atau undang-undang ITE yang baru, yang namanya kegaduhan itu cukup misalnya view tuh jadi naik gitu loh. Terus ada haters semua saling menjawab. Itu cukup. Makanya waktu kasusnya Ratna Sarumpayat tuh begitu tuh. Oh, ini ada gaduh nih. Di dunia maya tuh masuk kegaduhan. Iya, gitu. Tapi kalau misalnya sekarang nggak bisa, harus dalam bentuk fisik. Oh, berarti di aturan yang baru ini kalau kegaduhannya hanya medsos tidak bisa dibawa ke ranah hukum? Enggak, harus dalam bentuk fisik kegaduhan itu, gitu. Jadi makanya kan dianggap ini masuk kegaduhan atau tidak. Memang itu kompetensinya ahli sosiologi hukum ya, tapi yang sebelum-sebelumnya itu sampai yang sekarang udah beda nih. Kegaduhan itu karena fitnah itu ancaman pidananya iya, fitnah itu. Lebih capek. Udah strong dong kalau fitness berarti. Tapi kalau kemudian dicek sampai tinggi soalnya. Penulis scriptwriter lah artinya. Iya. Atau seperti memang se-urgent itu untuk kemudian juga dicek apakah ada niatnya atau seperti apa sih? Iya, memang untuk unsur kehati-hatian, untuk membuktikan bahwa dari awal ini emang ada niat nih, ya. Tapi niatnya dari mana? Niatnya dari si A, si B, si C. Tapi kan bisa aja si A, si B, si C punya niat, tapi perannya masing-masing beda-beda, gitu. Mbak, tapi kan mesti gini, sebelum dipanggil, diperiksa pun Panji sebetulnya kan udah tabayun, ya kan, udah mengklarifikasi juga di depan wartawan gitu. Tapi kalau sampai pendalaman kasusnya ke scriptwriter, nah ini nih publik jadinya juga berkomentar ini kenapa spekulasi kok kayak jadinya dikriminalisasi, katanya gitu, kesannya begitu. Kalau misalnya kriminalisasi
insya Allah enggak, karena kan ini cuma proses penyelidikan gitu loh. Justru untuk mempertegas bahwa ini tidak ada niat jahat, maka diberikan kesempatan untuk ngasih ini klarifikasi. Tapi klarifikasinya diketik ya di kepolisian. Tapi Panji kan udah kemarin, nggak cukup. Udah cukup. Nanti kan ini kan penyelidikan. Tujuannya yang pertama itu hanya untuk mencari tahu, kan tadi udah disampaikan ada tindak pidana atau enggak. Kalau enggak ada ya udah selesai gitu. Tapi kalau misalnya lanjut juga belum tentu kemudian dianggap ini terbukti bahwa memang ada unsur jahat gitu loh di situ. Yang mens rea ini emang lucu sih. Judulnya mens rea tapi yang diperiksa mens rea juga. Nggak lengkap nih ya kalau yang dikasuskan seniman kita nggak tanyakan ke seniman. Oh iya kan? benar. Kita coba tanyakan ke Mas Trias ya. Sebenarnya Mas Trias kalau melihat dari kasus ini, Mas Trias, gimana nih? Ada ketakutan tersendiri nggak dari kasus ini? Ketakutan pasti ya, karena kita nanti kalau mau melakukan, walaupun kita udah riset ya, terus kita mau melakukan ini ya takut kenapa-napa lagi, gitu. Bisa ini terjadi. Kalau ada yang mau ditanyakan nggak ke Mbak Flora nih, mumpung di sini nih? Iya, Mbak Flora, sebatas apa sih kita mesti aware sama aturan-aturan ini gitu kan, kita nggak ya katakanlah nggak terlalu mengerti hukum gitu kan. Batas ekspresi lah ya. Ya batas ekspresi kita sampai mana sih? Iya, kalau misalnya pidana itu kuncinya memang dari niat sih. Ini ketahuan dari niatnya gimana? Pertama mungkin tidak melakukan riset yang mendalam. Kemudian dia melakukan fakta, bilang ini fakta, padahal itu bukan fakta. Makanya masuk kan ada menyebarkan berita bohong. Berita bohong itu nggak sesuai dengan fakta. Tapi kalau misalnya kita ambil dari sumber yang kompeten gitu ya, dan referensinya bagus, kan kita sudah bilang, saya udah riset. Dan riset itu tidak bisa dikenakan. Atau mungkin batasannya jangan deh nyenggol-nyenggol agama, sara, atau mungkin fisik seseorang. Mungkin batasannya. Udahlah jangan candaan kalau kayak gitu, langsung aja saklek gitu. Iya, memang objek dari khusus untuk penghinaan pencemaran itu yang utama memang agama. Itu hati-hati sih emang. Apalagi kemudian kita bukan bagian dari komunitas tersebut. Sebenarnya ya kalau misalnya Panji, kalau yang ngomong tuh soal agama ya, penghinaan agama. Kalau yang ngomong ustadznya sendiri, misalnya Ustadz Haji Hidayat gitu. Beda lagi ya. Beda lagi nggak kena. Karena kan komunitas saya sendiri, saya mengkritik diri saya sendiri gitu kan gitu loh. Atau Panji ngeritik komikanya sendiri, pasti nggak kena gitu loh. Karena dianggap ya, karena ini kan kritik saya sendiri gitu loh. Betul. Jadi makanya agama, sara memang harus hati-hati gitu loh. Sebenarnya kan kalau stand up comedy itu lebih banyak mereka mengkritik diri sendiri. Maka kalau misalnya Panji kritik, itu dianggap bahwa mengkritik negaranya sendiri. Paling enak mengkritik orang sih. Iya itu memang harus hati-hati. Tapi kan nggak cuman diperiksa oleh polisi menyambangi Polda Metro Jaya. Ternyata Panji ini juga terbang ke Kabupaten Tanah Toraja ya, Sulawesi Selatan untuk melaksanakan masaring sebagai bagian dari sanksi adat di Tongkonan Layu Kairo. Nah kita lihat ya, ini upaya Panji juga nih. Kalau tabayun ke MUI udah, ya kan? Kali ini ke Tanah Toraja Provinsi Sulawesi Selatan. Lagu kita ya kita mundur sini. Kita mundur. Sama tadi sesaat nanti sama aja mah. Nah ini dia proses masaring yang dilakukan Rabu siang kemarin, di mana Panji ini didampingi oleh Ketua Aman dan para perwakilan dari 32 wilayah adat Setoraja untuk menjalani langsung proses ritual masaring. Nah proses pembersihan di adat Toraja ini sebagai kelanjutan proses sidang dan sanksi adat yang telah dilaksanakan sejak Selasa kemarin. Ya, di mana Panji juga terlihat serius mengikuti setiap tahapan ritual. Ia bahkan mengaku proses ini membuat dirinya menjadi takjub dengan adat dan budaya Toraja. Tentunya sanksi yang dijatuhkan kepada Panji merupakan kategori sanksi ringan, di mana sanksi ringan ini dengan mempertimbangkan ketidaktahuan sang komika terkait adat upacara Rambu Solo yang disakralkan oleh suku Toraja. Ya semoga ya setelah upaya-upaya yang dilakukan Panji ini bisa menjadi atau membantu proses hukum yang saat ini berjalan. Ini pengingat buat kita semua juga ya, bercanda terkait dengan adat istiadat, suku, ras, agama, inilah batasan-batasannya. Betul. Nah, ataupun apalagi kalau kita nggak tahu kesakralan, ternyata bahwa ini riset.
Makanya riset. Udah riset pokoknya kunci Ada, saya di rumah banyak riset. Saya kalau mau masuk rumah saya Keset. Udah deh makin ngaco, udah. Oke, terima Kita kasih istirahat Mbak dulu. Flora untuk pencerahannya Terima pagi hari kasih. ini. Jadi juga, tuh Mas Rias, jangan takut, tapi ada batasannya. Iya. Oke. Jangan Nanti takut. kita harus Terima risetnya kasih. lebih dalam. Risetnya lebih gede. Tulisannya welcome. Itu Asep. riset. Terima kasih banyak ya. Terima kasih Mbak Putri, Mas Terima kasih, Mbak Flora. Pencerahannya. Dan sesaat lagi kita masih punya beragam informasi viral untuk Anda. Tapi tetap bersama kami di Pagi-Pagi Seru. Pasti seru. Terima kasih. Iya, makasih. Sukses ya. Makasih Mbak Put, sukses. Boleh duduk dulu. Padahal kan yang